Malam itu, angin bertiup dingin menusuk kulit. Langit gelap pekat tanpa bintang. Hanya bulan sabit yang menggantung lesu, memberi cahaya tipis yang bahkan tak sanggup menembus rerimbunan pohon di pemakaman tua itu. Damar, seorang pemuda berusia 22 tahun, sedang menyusuri jalan setapak kecil yang memotong area pemakaman. Ia pulang dari rumah temannya di kampung sebelah. Warga sudah lama memperingatkan agar tidak melewati pemakaman itu malam-malam. Konon, tempat itu dihuni sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Tapi Damar bukan tipe orang yang percaya begitu saja dengan cerita hantu. Ia tertawa saat temannya memperingatkan. "Lo bisa lewat jalan utama, bro. Jangan lewat kuburan. Nanti kalau dikejar baru tahu rasa." "Alah, hantu mana bisa ngejar orang? Hantu tuh cuma cerita buat nakut-nakutin bocah," jawab Damar santai sambil menyampirkan tas selempangnya. Namun, keyakinannya itu mulai goyah ketika ia sudah berada di tengah-tengah pemakaman. Di sekelilingnya, batu-batu nisan berdiri dalam diam. Sebagian sudah miring, bahkan ada yang hampir roboh tertutup rerumputan liar. Pohon beringin tua menjulang di tengah area. Akarnya menyembul dari tanah seperti tangan-tangan mayat yang hendak keluar dari kubur. Udara di sekitar mulai berubah, sejuk menjadi menusuk, dan keheningan malam terdengar terlalu sunyi. Tak wajar. Tiba-tiba, Damar berhenti. Suara langkah terdengar di belakangnya. Ia menoleh. Kosong. Tidak ada siapapun. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia mempercepat langkah. Suara itu kembali terdengar, tapi sekarang lebih cepat. Damar menoleh lagi. Kosong. "Anjir, siapa sih?" gumamnya. Kali ini tidak tertawa. Ia mulai berlari kecil, tapi suara langkah itu juga ikut berlari. Sama cepat, seperti mengejarnya. Damar mencoba tetap tenang. Cuman suara bayangan, sugesti. Ini cuma permainan otak. Namun langkah itu berubah. Duk-duk-duk, berat. Seperti kaki besar yang menghentak tanah. Tanah bergetar pelan. Pohon-pohon mengayun meski angin tak bertiup. Damar menengok ke belakang, dan saat itulah ia melihatnya. Sosok hitam berdiri di antara nisan, tinggi, 2 kali tubuh manusia. Wajahnya tak terlihat, tertutup bayangan. Tapi sorot matanya merah menyala, menusuk jiwa. Tangannya panjang, kukunya tajam seperti cakar hewan liar. Sosok itu tidak berjalan, ia melayang cepat ke arahnya. Damar berteriak dan berlari sekencang-kencangnya. Ia tersandung akar pohon, terjerembab, lututnya berdarah, tapi ia bangkit lagi. Nafasnya memburu, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia tahu, kalau dia berhenti dia akan mati. "Allahu Akbar!" teriaknya sambil terus lari. Tapi suara di belakangnya makin dekat. Ia mendengar desahan napas berat dari makhluk itu. Dan bisikan, "Kembali, kamu harus kembali." Damar hampir menangis. Ia berlari melewati deretan makam, dan tiba-tiba ia merasa seperti memutar-mutar di tempat yang sama. Semua nisan terlihat mirip. Ia seolah tidak pernah keluar dari tempat itu. "Tolong, tolong," suaranya lirih. Di kejauhan, ia melihat sesuatu. Sebuah bangunan kecil, mushola tua di pinggir pemakaman. Damar langsung lari ke sana dan masuk, membanting pintu kayunya. Ia mengunci dari dalam, menjatuhkan diri, menangis dalam panik. Di dalam mushola gelap, hanya satu lentera minyak kecil menyala redup. Makhluk itu berdiri di luar, tangannya mencakar-cakar dinding kayu. Suaranya seperti kayu digerogoti binatang buas. Damar menutup telinga, mengucap doa sebisanya. "Jangan, jangan ambil aku," teriaknya histeris. Cakar itu berhenti, lalu hening. Damar duduk diam, hanya napasnya yang terdengar. Perlahan, ia membuka mata. Di sekelilingnya tidak ada siapa-siapa. Ia menenangkan diri. Sudah pergi.
Tapi ketika ia menengok ke arah pintu, seseorang berdiri di dalam. Itu bukan manusia. Wujudnya seperti mayat. Kulitnya pucat kehijauan, mata putih polos, darah mengering di mulutnya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya mengangkat tangan, menunjuk ke Damar, dan perlahan berjalan mendekat. Damar tidak bisa bergerak, tubuhnya lumpuh. Ia hanya bisa menangis dan menyebut nama Tuhan. Sosok itu mendekat, dan tiba-tiba semuanya gelap. Damar terbangun pagi harinya. Ia terbaring di rerumputan, tepat di tengah pemakaman. Tidak ada mushola, tidak ada lentera, tidak ada jejak apapun dari kejar-kejaran semalam. Tapi pakaiannya kotor, lututnya berdarah, dan wajahnya masih basah oleh air mata. Ia ditolong warga yang sedang lewat. Mereka heran. "Kamu ngapain semalaman di sini, Dam? Tadi malam ada yang dengar kamu teriak-teriak." Damar hanya diam. Ia tidak bisa menjelaskan apa yang dialaminya. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, dia tidak akan pernah lagi melewati pemakaman itu, bahkan di siang bolong. Seminggu kemudian, Damar penasaran. Ia menanyakan tentang mushola kecil yang dilihatnya malam itu. Tapi warga bilang, "Nggak ada mushola di kuburan itu, Dam. Udah lama nggak ada bangunan di sana." Saat Damar menceritakan seperti apa bentuk musholanya, seorang tetua kampung terdiam. Wajahnya berubah pucat. Dulu, sekitar 30 tahun lalu, memang pernah ada mushola kecil di situ, tapi terbakar. Yang jaga waktu itu, Pak Hadi namanya, meninggal terjebak api. Anehnya, jasadnya nggak pernah ditemukan. Damar bergidik. Mushola yang ia lihat mungkin bukan mushola biasa. Dan sosok yang mengejarnya malam itu mungkin bukan hanya satu,